Lagi-lagi kecelakaan lalu lintas terjadi di Tanjakan Emen. Belum ada sebulan pasca menelan korban 27 orang tewas, kemarin sebuah minibus mengalami kecelakaan di tempat yang sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Seperti apa kata para selebritis tentang Tanjakan Emen? Viral, detik-detik kapal motor cepat Kodam Jaya tenggelam, 65 orang personel TNI pun menyelamatkan diri. Bagaimana kisahnya? Sidang perdana cerai digelar mengapa Robby Geisha menuding ada dugaan guna-guna dalam gugatan cerainya. Benarkah Cinta Ratu tak menyanggah tudingan Robby? Bisakah hal di luar nalar masuk gugatan hukum? Lagu Jaran Goyang mengguncangkan heboh viral dinyanyikan di berbagai belahan dunia seperti Amerika hingga Rusia. Bagaimana pula selebriti ketagihan fenomena lagu Jaran Goyang? Lagi-lagi Tanjakan Emen mendulang bencana yang kembali mengguncangkan keterkejutan luar biasa. Betapa tidak, baru 1 bulan lalu publik terhenyak miris menyorot Tanjakan Emen akibat kecelakaan maut di bulan Februari lalu tragis menewaskan 27 orang penumpang bus pariwisata. Tapi belum kering keterkejutan publik, kemarin Tanjakan yang menghubungkan antara Subang Bandung tersebut kembali menelan korban bahkan di titik tempat yang sama. Hari Senin kemarin, genap 30 hari kecelakaan maut di bulan Februari, sebuah minibus kembali mengalami kecelakaan mengakibatkan 7 orang luka berat yang sontak menjadi viral. Sekaligus mengulik tanda tanya publik akan mitos dan fakta miris di balik Tanjakan Emen. Ya, memiliki julukan jalur tengkorak, Tanjakan Emen kerap dikenal sebagai jalur yang sering mengalami kecelakaan diwarnai mitos mengejutkan. Beberapa melakukan hal-hal seperti membuang rokok ataupun uang receh jika ingin terhindar dari kecelakaan. Uniknya bahkan artis Tike Priatnakusuma pemeran Iko di sinetron Dunia Terbalik yang langganan melewati jalur Emen sejak kecil pun menyaksikan bahwa sang sopir kerap melemparkan rokok setiap kali lewat. Ada apa dengan jalur Tanjakan Emen? Benarkah ada faktor di luar nalar hingga begitu lekat dengan mitos kecelakaan di tanjakan tersebut? Allahu Akbar. Tanjakan Emen. Belum pernah lihat langsung sih ya, cuman zaman baheula sih kalau lagi disupirin sama supir itu kan menuju kebun bapak tuh biasanya dulu ke daerah sana. Itu tuh memang suka supir tuh suka ngelempar rokok, tapi itu ya walau alam ya. Selama lewat ke sana sih alhamdulillah belum pernah kejadian, tapi ya memang itu zaman dulu tuh memang supir saya tuh kalau misalnya ngelewatin Tanjakan Emen selalu ngelempar rokok. Mau tak mau teka-teki pun mencuat. Di zaman modern yang serba bisa dijabarkan dengan kecanggihan teknologi ini, benarkah masih ada faktor misteri yang tak bisa dijelaskan di balik Tanjakan Emen yang lagi-lagi dan lagi menelan korban kecelakaan miris? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas pasca 2 insiden kecelakaan berturut-turut hanya dalam jarak 1 bulan di Tanjakan Emen, menurut pihak kepolisian Tanjakan Emen merupakan jalan yang curam dan sangat berbahaya jika tak hati-hati dan kendaraan harus laik jalan. Medannya memang sangat berbahaya, curam, belokan, dan tajam. Harus lebih berhati-hati. Dari pihak kami kepolisian sudah memasang baligo banner himbauan sebanyak 8 titik dari pertama dari Tangkuban Perahu sampai ke Cicenang ini ada 8 titik untuk himbauan bagi para kendara ukurannya 2x3. Dimanapun kamu berada, di jalan, ngerjain sesuatu hal, suatu kegiatan, itu baca doa. Saya baca doa lah gitu. Saya jamin nih kalau emang itu dia makan korban, harusnya setiap menit, setiap
setiap jam, setiap apalah gitu. Kan orang ada yang nggak tahu, nggak buang puntung rokok, tahu selamat-selamat aja, berarti kan kebetulan. Kalau menurut saya kalau kita berdoa baik, terus juga punya pikiran yang positif, mudah-mudahan sih nggak akan pernah kejadian kecelakaan seperti itu. Kalau untuk aparat, kepolisian, pemerintah, saya nggak tahu secara bagaimana merekayasa lalu lintasnya seperti apa. Yang jelas mungkin kalau memang sudah berkali-kali terjadi, mungkin lampu penerangan dan rambu-rambu dan apapun juga harus dilakukan dan mungkin bisa melibatkan warga agar tidak terjadi lagi hal-hal yang menjadikan seperti ini. Uniknya di hari Senin yang sama, kejutan tak hanya pecah di Tanjakan Emen, tapi juga mengguncang di kawasan Laut Kepulauan Seribu. Pasalnya, tanpa diduga-duga kapal motor cepat atau KMC Kodam Jaya dengan nomor lambung AD 1605 mendadak pecah di bagian lambung hingga tenggelamkan, menyisakan misteri yang penuh teka-teki. Pasalnya dikabarkan masih dalam kondisi baru, mengapa kapal yang menampung 60 lebih personel TNI Angkatan Darat yang hendak melakukan kegiatan bakti sosial di Kepulauan Pramuka tersebut justru naas tenggelam dan menciptakan pemandangan miris menyaksikan kepanikan para kru seperti berikut ini. Ya lagi-lagi ya prihatin memang. Artinya kan ini lagi-lagi juga mungkin ya faktor cuaca juga kita nggak tahu ya. Atau faktor memang kapalnya udah masih layak apa kagak gitu kan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kapal bernomor lambung AD 1605 tersebut? Bagaimana kapal yang konon dalam kondisi baru dan baik-baik saja di awal, tapi mendadak mengalami kerusakan fatal di tengah laut hingga tenggelam di kawasan Kepulauan Seribu? Iya, saya turut prihatin dengan terjadinya musibah tenggelamnya kapal milik Kodam Jaya di Kepulauan Seribu. Alhamdulillah tidak ada korban yang meninggal. Ya, aku baru dengar juga yang kapal tenggelam itu di Kepulauan Seribu. Prihatin banget. Alhamdulillah Allah masih melindungi para penumpangnya ya, yang pada selamat gitu. Kalau misalkan itu tenggelam tiba-tiba ya serem juga ya. Ya serem juga ya lihatnya ya. Untung semua selamat, alhamdulillah sih kalau gitu. Sesaat lagi Intens akan kembali mengentas sidang perdana perceraian Robby personel band Geisha yang diwarnai momen dramatis. Dituding Robby menggunakan guna-guna, benarkah cinta sang istri balik menuntut pembuktian Robby? Jangan kemana-mana, nantikan Intens setelah jeda berikut. Halo pemirsa Intens, selamat pagi. Ada yang lebih misterius lagi nih. Pekan ini sidang perdana perceraian antara Robby personel band Geisha dengan sang istri Cinta Ratu Nansya. Tapi pasalnya untuk pertama kalinya dalam sidang perceraian para selebriti, Robby terang-terangan mengungkap apa alasan dirinya menggugat cerai sang istri, yaitu adanya dugaan guna-guna. Benarkah hal tersebut? Lalu apa saja bukti-bukti yang dibuka oleh Robby sehingga ia yakin bahwa adanya unsur guna-guna di dalam rumah tangganya? Dan benarkah pula bahwa Cinta tak mengelak tudingan Robby? Mari kita simak beritanya setelah yang satu ini. Hari Senin kemarin bisa jadi hari yang dramatis mengutas aura antara cinta dan benci bagi Robby personel band Geisha dan Cinta Ratu Nansya
sang istri. Betapa tidak, pertama kali menjalani sidang perdana proses perceraian mereka, Cinta yang digugat cerai Robby pun sudah deras mengurai air mata, bahkan sebelum sidang perceraian mereka digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dengan wajah sendu, Cinta merangkul ibunya di luar gedung, seolah meminta restu dan kekuatan. Wajah sedih Cinta pun kian mendulang momen dramatis ketika Cinta dan Robby sama-sama memasuki ruang sidang. Cinta yang berusaha tegar menyapa Robby dengan belayan dan ciuman di pipi mendadak mendapat penolakan keras dari Robby. Uniknya, alih-alih menunjukkan sikap emosional dan kecewa atas penolakan Robby, Cinta pun mengurai sikap santai sambil menjelaskan bahwa mereka masih berstatus suami istri. Masih suami, kan perlu malu. Ya kan kita boleh dong, boleh. Menit demi menit berlalu, sidang permohonan cerai Robby yang berlangsung secara tertutup pun berubah menjadi aksi saling tegang dan menghindar. Waktu rehat yang dipergunakan sebelum melakukan mediasi, alih-alih dimanfaatkan Robby dan Cinta untuk saling berdamai, Robby justru bergerak cepat menuju mobil pribadinya dan melaju pergi mencuatkan tanya. Ada apa dengan Robby? Konon menuliskan unsur guna-guna dalam gugatan cerainya kepada Cinta. Mungkinkah sudah tak ada lagi cinta yang tersisa di hati Robby untuk Cinta? Nanti aja, masih ada mediasi Pak, masih ada mediasi. Belum. Ya ini masih sidang pertama. Ya biar sebabnya aja ya, ini masih sidang pertama. Bener nggak? Bang, yang dipelet gimana Bang? Pak Robby? Menurut saya tingkat kedewasaannya, rasio logisnya juga lumayan tinggi. Nah sekarang di dalam gugatan dia masukkan alasan kenapa menceraikan Mbak Cinta adalah yang pertama ada foto mantan. Yang kedua, nah ini lebih ngeri lagi nih. Udah. Mistis sama pelet katanya. Dan lebih ngerinya lagi, peletnya itu dimasukkan ke dalam tubuhnya Mas Robby supaya Mas Robby itu tunduk sama Mbak Cinta. Nah gini, maksud saya gini, kita ini masuk ke dalam ranah pengadilan, kita ini bicara sesuatu yang realistis, kita bicara sesuatu yang berdasarkan fakta. Mengejutkan jika ada banyak selebriti memilih untuk tertutup dan hanya mengutas alasan ketidakcocokan atau cekcok berkepanjangan sebagai dasar gugatan cerainya. Tapi mengapa Robby begitu blak-blakan menguak adanya unsur guna-guna di balik gugatan cerainya? Benarkah Robby memiliki bukti nyata yang kuat di mata hukum atas tudingannya kepada Cinta tersebut? Entahlah, yang jelas tak terima dituding melakukan guna-guna, pihak Cinta pun menuntut pembuktian yang tak hanya logis tapi juga sah di mata hukum. Lantas, apa kata praktisi hukum terkait hal di luar nalar masuk dalam gugatan hukum? Di dalam persidangan ini nanti teman-teman wartawan juga harus ngikut terus karena akan ada acara persidangan pembuktian bagaimana caranya pelet itu masuk ke dalam tubuhnya Robby. Saya ngebayangin aja nggak bisa, Mas. Mau nggak mau dia harus buktikan itu. Karena apa? Karena dia mendalilkan itu. Secara hukum sampai dengan saat ini perundang-undangan ya yang mengatur mengenai guna-guna atau pelet atau ilmu-ilmu hitam atau ilmu apapun itu belum ada diatur dalam hukum tindak pidana. Namun demikian apabila memang orang seseorang merasa ada hal-hal yang aneh lalu mendapatkan petunjuk-petunjuk yang bisa dapat dibuktikan secara nyata, secara fakta, maka dari situlah mungkin adanya petunjuk-petunjuk yang bisa saja disandingkan dengan pasal-pasal pidana yang sudah ada. Kamu bilang aku pelet kamu. Aku
Kok Melet pilih-pilih? Gila. Apa yang mau aku ambil dari kamu? Rumah aja masih ngontrak, Bi. Lalu nggak ada yang perlu diributin. Pulang ke rumah, selesaiin masalah. Setelah 3 tahun, saya mati-matian belain kamu mati-matian matiin saya. Salah saya apa, Robi? Salah saya apa? Pulang ke rumah, duduk berdua, selesaikan masalah. Jangan lari dari masalah, be gentle, jadi laki-laki. Sebenarnya di sini kami butuh sesuatu alasan yang realistis. Iya, Mas, carilah alasan yang realistis. Kalau itu sama aja, alasan itu sama aja nuduh misalnya, masukkan aja sekalian gugatan bahwa Mbak Cinta itu rupanya Spider-Man, nah gitu aja sekalian gitu loh. Wonder Woman. Atau Wonder Woman gitu loh. Kan enak. Kalau ada orang baru ya atau ngomong aja tuh. Nanti kalau saya buka kalian semua kaget loh. Jauh dari konflik rumah tangga, Robi Geisha dan Cinta Sang Istri, Jagat Hiburan justru sedang antusias tersengat semangat baru menyambut film bergenre unik Mata Dewa. Film yang dibintangi Kenny Austin, Brandon Salim hingga penyanyi Ariyo Wahab ini mengusung tema unik yang tak biasa karena kental drama yang bertabur unsur olahraga. Sampai-sampai Ariyo Wahab yang sempat vakum panjang dari dunia hiburan pun tertarik untuk ikut terlibat karena alur dan karakter pemain film Mata Dewa yang unik sukses mencuri perhatian penonton sejak tayang tanggal 8 Maret 2018 lalu. Dan ini menceritakan Dewa, which is Kenny Austin. Nah, pasti pada penasaran kan kenapa sih kok pemain basket tapi pakai kacamata di poster. Jadi ini ceritanya adalah dia pemain DBL, terus satu hari dia kena kecelakaan mata, terus hilang penglihatan mata sebelah kirinya, tapi tetap dia semangat, tetap kerja keras karena dia nggak mau menyerah, dia mau tetap SMA Wijaya, which is sekolahnya dia untuk tetap menjuarai Liga DBL. Nah, jadi ini film sangat-sangat banyak pesan moral dan juga bisa menyemangati anak-anak muda di Indonesia. Buat kalian semua jangan lupa untuk nonton film Mata Dewa, udah tayang dari tanggal 8 Maret. Sampai hari ini juga masih tayang dan kita juga bakal muterin ke bioskop-bioskop di seluruh Indonesia. Oke? Brandon Salim checking out, bye-bye! Merayakan ulang tahun sang istri, Asep Jaya alias Encuy mengajak para pemain dunia terbalik untuk makan-makan di rumahnya. Tak tanggung-tanggung loh pemirsa, Encuy langsung turun ke dapur untuk memasak. Mulai dari jengkol, ikan asin hingga sambal terasi. Enak banget ya. Lalu seperti apa keseruan dan juga antusiasme Encuy dalam memasak dan memakai topeng wajah anti minyak panas? Yuk kita lihat liputannya setelah yang satu ini. Bertolak belakang dari rumah tangga Robi, gitaris Geisha dan sang istri yang dilanda prahara perceraian dengan isu guna-guna, Asep Jaya, pemeran Encuy dalam sinetron Dunia Terbalik, justru terus menebarkan romantisme kepada Enda, sang istri yang tengah hamil 5 bulan. Enda yang tengah berbahagia baru saja berulang tahun, terus dihibur Encuy dengan berbagai kejutan tak terduga. Kali ini Encuy mengundang para pemain sinetron Dunia Terbalik untuk bersantap bersama di rumah kontrakannya. Encuy pun langsung turun ke dapur menyiapkan nasi liwet dengan lauk pauk ikan asin, jengkol goreng, serta sambal terasi. Enda yang tengah berulang tahun ke-22 seolah menjadi ratu sehari lantaran Encuy tak membiarkan menyentuh perabotan masak-memasak. Mau masak nasi liwet dan dikunjungi sama teman-teman. Wih, dari sini nih. Ada Idon. Ada Edward. Edward Idon. Ada Bos Idan teh ya. Dan ada ini yang punya hajat. Halo, Omet Geblek. Omet Geblek ini teman lama, ini teman seperjuangan. Ini Bang Ulek Ribo ini. Raffi Ahmad. Ulek Ribo. Ya. Mas siapa? Eyang Geledek. Eyang Geledek. Terima kasih udah mengunjungin ini, ceritanya mau pada ngucapin selamat ulang tahun sama istri. Encuy sudah siapin lalap, ada jengkol, ada ikan asin. Kita sekarang mau ngeliwet, nanti kita makan rame-rame pemirsa. Amin. Mantap. Nih, bidadariku, kamu istirahat aja, nanti kalau sudah matang bangunin ya. Gitu. Iya, gak usah dibantu.
ingat nggak cuy dulu waktu di kontrakan? Kenapa? Waktu belum syuting kita suka begini ini. Ngeliwat. Pura-pura apa? Nah pemirsa kita mau masak. Padahal nggak ada yang ngeliput ya. Dan alhamdulillah sekarang intens ya. Iya dong. Jengkolnya. Ini makanan favorit kita waktu di kosan dulu. Jengkol. Hati maun. Yang paling ingat adalah sambal encuy. Oh, sambal buatan saya ya. Mantap ya. Nggak enak. Oh, enak ya. Makannya di nampan. Saya masih nyimpen kok foto-foto waktu kita makan di nampan. Oke pemirsa, ikutin terus nih. Enjoy mau bikin sambal. Pokoknya malam ini pesta liwet. Ini pemirsa kita goreng agak-agak kering sedikit, nanti kita taburin garam. Udah, kita makan. Ini makanan enak. Memasak memang bukan kebiasaan Encuy, namun berhubung ingin mengistimewakan sang istri di momen ulang tahun, Encuy pun sampai turun ke dapur meski ia sendiri takut terciprat minyak panas saat menggoreng. Beruntung, Encuy sudah mempersiapkan topeng andalan jika harus turun ke dapur. Lantas, seperti apa kelucuan Encuy saat menggoreng jengkol dan ikan asin sambil memakai topeng superhero ala Encuy? Oke pemirsa, kita sekarang mau goreng jengkol. Tapi ini jengkolnya kan habis dicuci, pasti pret gitu. Tapi Encuy itu sudah safety. Jadi kalau minyaknya takut ke muka, Encuy pakai ini nih. Bukan? Belum sebentar lagi. Ya. Aman. Sambalnya sudah jadi. Ping. Usai menyiapkan nasi liwet, ikan asin, jengkol, beserta sambal terasi dan lalapan, saatnya bagi Encuy dan para pemain dunia terbalik heboh bersantap bersama. Maka seperti inilah keseruan dan kebersamaan Encuy serta pemain dunia terbalik merayakan ulang tahun Enda dengan makan bersama di kontrakan. Nah pemirsa, ada Pedro sama sang istri. Gimana Dro, udah lapar belum? Sebenarnya sih udah dari tadi. Dari tadi, tapi nungguin ya? Nungguin dikasih saya mah. Siro! Udah berisik ah. Oke teman-teman, pemirsa, liwetnya sudah jadi dan sebentar lagi kita makan rame-rame. Alhamdulillah ini dalam rangka silaturahmi. Nih jengkolnya nih, walaupun Hidup jengkol. Jengkol atau mati. Gak pada ngiri. Pemirsa, yang satu tepar, Ulek Rimbo udah nyerah dengan sambal super pedas. Pedro udah nangis. Neng? Masih kuat. Kuat Neng. Kekenyangan, makasih cuy, Neng. Aduh, engap korban liwet. Pedas ya Allah Gusti. Pedesan ya? Kepedesan. Namanya juga dunia terbalik. Sekarang laki-laki yang masak, perempuan yang diam ya. Nah betul itu. Oke, terima kasih udah ngikutin cuy. Mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan, dikasih keberkahan. Dan Encuy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kalah dengan yang dewasa, para pemain anak-anak Ciraos pun heboh menggelar acara makan bersama di warung mie. Tak hanya makan bersama, untuk memupuk kebersamaan di antara anak-anak Ciraos, mereka pun kompak bergoyang bersama dan sempat menjadi sorotan di sosial media. Bahkan Indra Biro pun mengaku tersihir dengan joget anak-anak dusun Ciraos sinetron Dunia Terbalik. Lantas seperti apa keseruan dan goyang bersama anak-anak Ciraos yang menghebohkan itu?
Kita ngelihat anak-anak kecil itu, anak-anak Ciraos pada bikin video joget dan lucu itu, terus yang tua-tuanya jadi jadi pengen ikutan juga. Akhirnya kita buat. Yang penting rame-rame dan anak-anak teman-teman suka ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih pemirsa Inten kita dari kita makan mie bebek sampai kita pulang. Mari kita olahraga. Heboh pria bule asal Amerika nyanyikan lagu Jaran Goyang sambil keliling kota Los Angeles. Lantas seperti apa pula reaksi panggung Indonesian Idol 2018 saat didatangi Jonathan Serrada, juara French Idol yang fasih berbahasa Indonesia. Lagi-lagi, lagu berbahasa Jawa menjadi terkenal dan juga viral di belahan dunia. Dan kali ini menimpa lagu Jaran Goyang yang di pekan ini seolah mewabah dan membuat para selebriti hingga para bule ketagihan untuk mendendangkannya. Apabila warga negara Amerika dan juga Rusia sangat senang sekali dalam menyanyikannya, lalu bagaimana tingkah heboh dan lucu Arsy hingga Gempita pada saat menyanyikan lagu tersebut? Lalu bagaimana pula keseruan spektakuler show 6 besar Indonesian Idol tadi malam? Mari kita simak liputannya setelah jeda pariwara yang berikut ini. Heboh dan lucu, dunia maya kembali digemparkan dengan aksi pria bule asal Amerika yang menyanyikan lagu Jaran Goyang sambil berkeliling kota Los Angeles. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suci itu kau buang-buang, hancur siangkan. Pria kekar itu terlihat fasih menyanyikan lagu yang dipopulerkan Nela Karisma sambil mengemudikan mobil pribadi. Sontak video pria berotot tersebut langsung viral di dunia maya. Tak hanya bule Amerika, di Rusia pun seorang gitaris Rusia dengan piawai memainkan instrumental Jaran Goyang dengan sesekali melantunkan lirik Jaran Goyang. Lantas seperti apa tanggapan selebriti tanah air dengan viralnya pria bule menyanyikan lagu dangdut Jaran Goyang di sosial media? Si Jaran Goyang tangkapnya jangan pelan. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suci itu kau buang-buang, hancur siangkan ku berikan Jaran Goyang, Jaran Goyang. Lagi ini dia nyanyi dangdut dan fasihnya juga lancar banget, dan ini bukan di Indonesia, mungkin di negara dia, nggak tahu negara yang mana. Terus dia posting ini, wah appreciate banget bersama nih si botak satu ini, tatoan ini. Lucu banget karena baru tadi pagi gue juga ngeliat video ini kan, terus gue nonton tiba-tiba dia nyanyi dangdut kan. Pertamanya kan kayak kasih minum energi dulu, terus kayak gini, woi gue pikir bakal ngapain ini, ternyata nyanyi lagu dangdut. Kocak banget sih, gokil, keren banget. Itu lucu banget dan dia niat banget ya. Aku sendiri aja tuh nggak tahu dia ngomong apa gitu, kayak tapi fasih. Tapi aku karena aku nggak tahu liriknya jadi kayak keren aja, gila ya, kayak sayang banget, kayak masa orang bule yang lebih hafal daripada aku sendiri gitu, yang orang Indonesia masa dia yang lebih hafal gitu. Tak kalah dengan pria-pria bule yang menggegerkan dunia maya, Arsy Adara, Putri Anang dan Ashanti, serta Gempita pun ikut mendendangkan lagu Jaran Goyang sembari berjoget. Seperti apa aksi lucu Arsy dan Gempi menyanyikan lagu Jaran Goyang?
Bagaimana pula aksi para artis yang mencoba menyanyikan lagu Nela Karisma, Jalan Goyang tersebut. Aku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Asik, lihat jurus yang kan. Cia-cia apa sih itu? Badut mampang. Badut mampang. Kamu badut mampang. Asik. Badut. Waton serem, hubungan kita semula ada. Tapi sekarang kecut bagaikan asem. Semaram mesem, semaram mesem. Jalanan goyang, jalanan goyang. Jalan bukan. Jalanan goyang. Jalan rusak dong goyang-goyang. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jalan goyang, jalan goyang. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan. Selain menghebohkan dunia maya, malam tadi pria bule asal Prancis Jonathan Serrada pun menggemparkan panggung spektakuler Indonesian Idol 2018. Juara French Idol itu begitu fasih mendendangkan lagu dalam bahasa Indonesia hingga para juri pun tak menyangka jika juara French Idol tersebut pernah menetap di Bali 2,5 tahun lamanya. Lantas seperti apa aksi memukau bule Prancis tersebut di panggung spektakuler 6 besar Indonesian Idol tadi malam? Terbangkan aromamu yang terwangi seumur hidupku. Kau rampas mimpi, kau bakar hati, cinta yang ku beri kau dustai. Sudah lama ya? Udah lumayan lama. Sudah ya? lama. Jadi 2,5 tahun di Indonesia ya berarti ya? Kenapa lagu yang dipilih itu temanya apa? Lelaki apa? Oh, pelakor. Tadi mau nyebut judul ya tiba-tiba dia bilang pelakor gitu ya kan. Ini kenapa? Temanya apa? Bentar. Temanya apa? Pelakor. Temanya pelakor. Benar ya? Nggak boleh ngomong pelakor ya. Hanya saya yang boleh ngomong pelakor. Sensitif langsung, sensitif. Aku agak kaget sih, pertama aku pikir Jonathan akan menyanyikan lagu bahasa Inggris gitu, tapi ternyata bentar ini bahasa Indonesia ya. Si dengerin lagi ternyata lafalnya juga mantep gitu bahasa Indonesianya. 2,5 tahun di Indonesia sudah bisa berbicara bahasa Indonesia lancar, ngomongnya bahasa Indonesia full. It's amazing betapa kita sebagai orang Indonesia merasa dihargai dan di-appreciate. Dari aksi panggung idola Prancis di panggung Indonesian Idol semalam, tak kalah seru ialah aksi duet BCL dan Gea serta Judika yang membawakan lagu Sunny versi dangdut. Selain itu, penampilan trio para kontestan idol pun sungguh menyemarakan panggung Spekta Indonesian Idol 2018 malam tadi. Apa kabarmu? Kabarku baik-baik saja. Sani. Apa lagi? Ya aku tadi ternyata salah satu wishnya Gea adalah untuk bisa duet dan nyanyi sama aku gitu. Walaupun mungkin bukan duet yang emang beneran dalam sebuah acara dan duet yang dipersiapkan ya. Tadi emang nyanyi bareng lah gitu di atas panggung. Tapi ya kalau memang aku bisa memberikan Gea wish-nya untuk birthday-nya, kenapa tidak gitu kan. Dan panggung Indonesian Idol tadi malam harus ditutup dengan kesedihan lantaran Marion, kontestan asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, harus menyudahi mimpinya melanjutkan langkah ke babak top 5 Indonesian Idol.
Rendahnya vote kepada Marion Jola menjadi alasan langkah Marion harus terhenti meski penampilannya membawakan lagu Chayo Adios dari Anne Marie cukup memprovokasi juri. Maka inilah kesedihan para juri juga Marion karena tersingkir dari panggung Indonesian Idol 2018. Ayo! Malam ini kamu lolos. Untuk lovers, kalian luar biasa. Salah satu hal juga yang paling indah yang pernah ada terjadi dalam hidup Marion. Kita sebagai juri jujur kita masih belum pengen dia keluar karena dari awal sebenarnya kita melihat dia punya aura star yang luar biasa dan kita juri-juri sepakat bahwa dia yang sebenarnya yang paling komersil. Apa ya, kakak-kakak yang baik banget padahal aku bandel banget. Terus saudara-saudara baru, anak-anak idol yang lain. Aku melepas mereka pergi pun hatiku sakit dan harus aku pulang pun aku juga sakit harus berpisah dengan keluargaku di sini. Itu aku dapat pertama keluarga. Yang kedua adalah pengalaman yang luar biasa bekerja sebagai seorang penyanyi profesional di sini. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggu